Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di Loh Jinawi Farm, sebuah channel YouTube yang orientasinya untuk kita berbagi pengalaman tentang pertanian, ya. Nah, di sini pada kesempatan ini kita akan bagikan teknik okulasi sambung pucuk, ya. Jadi sambung pucuk itu dimaksudkan agar ini tanaman durian yang masih biji, yang semaian biji nanti bisa menghasilkan pohon dengan kualitas buah yang baik, ya, yang bagus, ya, dengan cara kita ambilkan entres dari tanaman durian yang sudah berbuah, ya. Nah, ini kita entresnya kita ambil. Jadi kalau sudah disiapkan batang utamanya, ini entresnya ini sebaiknya memang dalam keadaan dormen, ya. Nah, dalam keadaan dormen itu keadaan tidak ada tunas yang muda atau tunasnya itu tua, ya, bumpet, ya, rapet. Nah, untuk itu ini sebaiknya tunasnya enggak semudah ini, ya. Nah, ini mengapa? Karena ini posisi tunas seperti ini itu akan tingkat kegagalannya tinggi, ya. Nah, tapi kalau kita gunakan tunas ini yang seperti ini dan ternyata nanti berhasil, berarti dipastikan teman-teman semuanya kalau ambil yang tunas dormen itu sudah pasti berhasil. Nah, gitu, ya. Ini kita ambil tantangannya, ya, challenge-nya, ya. Jadi kita ambil tunasnya yang ada tunas mudanya, tapi dengan catatan jangan semuanya dipertahankan, ya. Kita patahkan tunas-tunas yang sebelah bawah. Nah, ini ada beberapa opsi, teman-teman. Ini yang penting kita ambil satu tunas saja. Contohnya ini, ya. Cuma satu tunas yang kita ambil. Nah, terus ini dipotong di sini. Nah, lalu kita tancapkan sebagai entresnya, bisa, ya, dengan cara dipotong di sebelah sini. Nah, sini maka akan seperti ini. Dan boleh juga kita ambil tunas yang atas. Artinya kita buang tunas-tunas yang bawah ini, kita buang. Kita hanya ambil satu saja, ya, satu tunas atau dua lah, ya, maksimal dua. Mengapa hanya satu atau dua? Karena nanti nutrisinya akan menyerap nutrisi dari bawah itu cepat, ya. Nah, itulah mengapa kita sebaiknya ambil tunas yang dormen, entres yang dormen. Nah, ini kita coba yang tidak dormen, yang sedang vegetasi, ya, yang sedang tumbuh nih, gitu, ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya, ya, ini contohnya kita ambil yang tunas yang bawah saja. Kita ambil dua tunas, ya, yang satu dan dua. Nah, dua atas kita potong di sini saja. Nah, jadi mengapa kadang kita menyisakan setengah daun, ya, seperti ini. Nah, mengapa kita menyisakan daun seperti ini? Karena, ya, jika tunasnya ini masih dormen, masih tunasnya kecil, gitu, ya, di dalam, gitu, belum menjulur seperti ini, itu batang ini akan terjadi aliran nutrisi dari bawah nutrisinya ke atas. Itu karena selama masih ada daun, meskipun sepotong ini, ya, kecil, ya, tapi dia akan menyerap nutrisi dari bawah. Nah, dari batang bawah nanti di bagian sambungan ini nanti akan naik sini. Nah, disedot sama fotosintesisnya ini, loh. Nah, jadi kalau ini tunasnya katakanlah masih dormen, ya, tapi kita buang semuanya. Kalau kita buang semuanya daunnya, maka ketika tidak ada daun, hanya tunas,
maka dia itu akan daya serapnya, daya hisapnya itu kurang. Nah, ini yang sering kali gagal ya, seringkali membuat kita gagal karena pada tunas yang dormen itu tidak ada alat penyedotnya ini. Nah, daun ini nggak ada proses fotosintesis. Nah, akhirnya kan dia nggak menyedot, nggak menyerap nutrisi dari bawah, akhirnya mandek di sini, jadinya busuk ya, busuk lalu layu. Nah, itulah mengapa kita pertahankan setidaknya setengah daun ya. Setengah, mengapa setengah ya, cukup porsinya setengah daun ya. Kalau daunnya masih utuh ya, kalau daunnya masih utuh lebar itu juga kurang baik ya. Mengapa? Karena kalau daunnya itu lebar, dia nyedotnya itu terlalu besar. Nyedotnya terlalu besar, sedangkan nutrisinya di sini masih masa penyambungan. Masih masa-masa kritis ya, nyambung antara batang bawah dan entres ini, masa kritis ya. Nah, kalau daunnya tetap satu atau dua, kebanyakan daun, maka dia akan layu ya. Karena menghisapnya terlalu banyak, sedangkan yang dihisap batang bawahnya belum pulih ya, belum nyambung benar ya, kambiumnya, kambium atas dan kambium bawah. Nah, ini yang menyebabkan kalau daunnya semua atau daunnya 2 helai ya, dengan ukuran batang segini besarnya, diameternya, dia itu akan cepat layu ya, cepat layu. Nah, maka itu idealnya setengah daun saja ya, tuh ya. Nah, ini sudah siap nih ya. Lebih bagus memang posisi dormen ini ya, belum ada tunas mudanya. Itu ya. Ini posisi siap untuk batang atas atau entresnya. Kita sisakan setengah daun ya. Tujuannya untuk tetap menjamin adanya nutrisi yang masuk ke atas, sehingga nanti akan memperbaiki di sini sambungannya nanti ya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah siap nih, siap ideal ya. Idealnya sudah seperti ini. Nah, ini adalah untuk teknik sambung besuk. Kalian bisa, rekan-rekan bisa memilih entres dari pohon-pohon unggulan ya, pohon unggulan ya, pohon unggulan yang sebenarnya pohon unggulan itu ya lokal juga boleh ya. Contohnya di apa sih sama teman-teman ya. Contohnya yang di apa itu ya, di Banjarnegara ya, pasti ampun, yang di Banjarnegara itu simimang itu ya, yang bagus itu lokal ya sebenarnya. Itu simimang itu bagus ya, jadi dia itu pohon lokal tapi sudah lama dan kualitas buahnya bagus. Nah, itu bisa diambil entresnya ya, nggak harus musangking atau bawor atau oce, duri hitam gitu ya. Sebetulnya lokal pun ya, yang sudah kualitas juara gitu ya, bisa kita ambil entresnya, bahkan harus kita lestarikan gitu ya, khas lokal daerah teman-teman semuanya gitu ya. Jadi gitu ya, jika teman-teman di daerah teman-teman punya pohon durian yang lokal, yang sudah besar, tua sekali pohonnya ya, besar, terus kualitasnya buahnya bagus, dagingnya tebal, rasanya enak, bijinya kempes, lah itu lestarikan saja, diambil entresnya ya, dipertahankan ya, dilestarikan supaya lebih baik lagi gitu ya, lebih banyak gitu bisa dipasarkan gitu ya. Nah, ini untuk entres ya, kita sudah paham gitu tentang entres. Nah, lalu kita upayakan itu besarnya itu sama ya. Nah, ini yang kedua, kita sudah masuk ke fase kedua. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini upayakan besarnya sama ya. Mengapa harus sama? Karena supaya kambiumnya itu nempelnya itu pas gitu ya. Nah, supaya kambiumnya nempelnya pas. Kalau salah satu kecil, biasanya itu tidak sempurna sambungannya. Nah, seperti itu ya. Harus dengan rootstocknya ini harus sesuai ya. Nah, ya. Dan perlu diperhatikan teman-teman juga, baiknya itu untuk penyambungan ini dilakukan di pagi hari sebelum pukul 7 ya, sebelum matahari muncul ya, pagi hari. Lalu siangnya disungkup ya, biar tidak terkena cahaya matahari, kepanasan atau layu ya.
atau lebih baik lagi sore hari ya, setelah pukul 5 sore ya. Setelah pukul 5 sore pastikan matahari sudah mulai terbenam. Nah, untuk ini apalagi posisi saat gerimis. Nah, saat gerimis bagus sekali ya. Tetapi tidak hujan-hujanan, bukan ya. Maksudnya gerimis itu di luar di luar penangkaran kita gitu ya, di luar sana gitu ya, di luar gitu ya, di luar di halaman itu ya, itu sedang gerimis ya, posisinya gerimis atau hujan ya. Mengapa ya? Karena ketika kita menyambung ini, ketika posisi sore ya, atau gerimis atau hujan, itu udaranya lembab ya, sehingga ketika kita iris ya, kita bentuk taji dan kita masukkan ke sini, itu dia tetap kondisinya lembab-lembab gitu loh ya, tetap basah, tidak ada yang menguap ya. Nah, ini kesalahan kita ya, kesalahan yang kedua ya. Selain kesalahan yang pertama yaitu ukurannya besar kecil, kesalahan yang kedua yaitu waktunya ya, siang hari kena terik matahari panas gitu ya. Wah, ini sudah dipastikan 50-50 ya, antara hidup atau enggak ya. Nah, harus sih pagi sekalian atau sore sekalian ya, atau bahkan banyak yang malam-malam itu ya, teman-teman di Kemeranjen itu ya, banyak di malam hari itu lembur gitu ya. Ya itu karena kambium yang ada di dalam ini itu tidak menguap gitu ya. Kambium yang ada di kulit ini nanti tidak menguap, tidak mudah menguap. Nah, seperti itu ya. Nah, dan pelaksanaannya upayakan secepat mungkin ya, jangan sampai 1 menit lebih gitu ya. Nah, harus kurang dari 1 menit lah. Ini kan khusus untuk tutorial, jadi ini lewat dari 4 sampai 5 menit ya, untuk petunjuk saja ya. Harus cepet ya, harus shred cepet, langsung potong tek ya, langsung dibelah dan dimasukkan, lalu diikat dengan plastik. Nah, diikat dengan plastik itu kurang lebih 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kadang hal kedua yang perlu diperhatikan ya, yang menyebabkan kadang kegagalan ya. Jadi kita sudah dapat 2 ya, yang pertama ukurannya, yang kedua kecepatannya dan waktu ya. Itu ya, waktunya harus kondisi yang sedang lembab gitu ya. Seperti ini ya, sore hari, terus sudah ini gerimis-gerimis juga. Ini bagus sekali untuk ini ya, untuk penyambungan gitu ya. Ini khusus untuk hari ini sambung pucuk dulu nih. Sambung pucuk. Nah, itu ya. Berikutnya, kalau sudah kita siapkan entresnya, sudah kita siapkan rootstocknya, kita tinggal eksekusi saja ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan setelah tadi ada 2 hal. Yang ketiga, teman-teman, gini ya, kadang kita kan memotongnya ya, banyak tutorial yang memangkas habis ya, artinya tidak ada daun yang tersisa ya. Jadi potongannya di sebelah bawah sini. Nah, di bawah daun lah. Kan nanti kalau dipotong semua kan tidak ada daun yang tersisa ya. Cuma batang satu aja gitu ya. Tak sini ya. Batang atasnya sudah hilang ya. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya, karena dia ketika tidak ada daun sama sekali ya. Ketika dia tidak ada daun sama sekali, dia itu akan tidak ada nutrisi yang naik ke atas gitu loh. Tidak ada nutrisi yang naik ke atas untuk fotosintesis daun ya, karena daunnya nggak ada sih ya. Jadi setidaknya untuk rootstocknya, batang bawah, kita sisakan daun lah ya, 1 atau 2 daun ya, 1 atau 2 daun. Supaya apa? Supaya rootstock ini, batang ini tetap ada nutrisi yang masuk gitu ya. Terus nutrisi yang masuk, jadi seperti itu. Nah, ketika ada nutrisi yang masuk kan berarti dia tetap bisa menghasilkan nutrisi ya ke atas gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita ambil 1 atau 2, kita sisakan ya, kita sisakan 1 atau 2 daun. Nah, kita potong di sebelah sininya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, awas ya, nah, oke ya. Nah, ini posisi idealnya seperti ini ya. Jadi, dia masih ada daun,
maka dia kalau dibiarkan itu dia masih akan dapat tumbuh tunas di sini, sela-sela sini ya, akan ada tumbuh tunasnya. Nah, seperti ini, karena dia masih ada daunnya, dia energinya, nutrisinya masih mengalir di sini. Nah, ini letaknya di sini ya, jangan sampai dibuang semua ya. Kalau dibuang semua nanti sudah nggak ada sirkulasi nutrisi, nanti dia bingung mau makan apa gitu ya, entresnya bingung ya. Nah, jadi seperti itu hal yang penting lagi ya. Jadi setelah entresnya kita sisakan daun untuk menarik nutrisi dari bawah ke atas, karena ini fotosintesis ya. Ini juga untuk rootstocknya juga kita sisakan 2 daun untuk dia itu pemicu nutrisi naik sini. Nah, kan nanti kalau nutrisinya sudah naik sini, nah nanti disambut dengan ini, nah, sambut dengan entres, nah dia kan akan nutrisinya naik lagi karena untuk ngasih makan ini ya, daun ini ya. Itu intinya masih ada daun lah ya, dan daunnya jangan banyak ya. Kalau atasnya banyak juga nanti kasihan ya, nyedotnya terlalu banyak, dia akan layu kalau daunnya terlalu banyak ya. Nah, ini akan mempercepat, meningkatkan tingkat keberhasilan ya. Maaf. Nah ya, jadi gitu ya, jelas ya. Nah, setelah kita siapkan dua-duanya ya, untuk cara menyisipkan ya mudah lah ya, mudah untuk menyisipkan. Untuk menyisipkan itu kita tinggal, oh ya, untuk yang ini juga perlu diperhatikan teman semuanya. Sebaiknya kita gunakan silet yang sangat tipis ya. Silet itu ya, silet biasa lah ya, silet cukur itu yang sangat tipis itu bagus sekali ya. Murah, praktis gitu ya. Sebetulnya cutter ini kurang bagus karena dia agak tumpul, tidak setajam silet gitu ya. Gitu ya. Cutter agak tumpul. Atau juga pisau okulasi ya boleh ya. Pisau okulasi pun kita harus terampil mengasahnya ya, tidak sembarang kita bisa mengasah. Kadang juga hasilnya kurang bagus. Jadi tetap lebih bagus adalah silet ya. Nah, untuk ukuran batang segini ya, itu silet paling bagus. Nah, berikutnya untuk setelah kita punya ini siap ya, rootstocknya, entresnya juga siap, kita pakai silet sebaiknya gitu ya. Kita bikin nih ya, taji, bentuk taji ya, bentuk taji ya, 2 sisi ya. Nah, ya kurang lebih sekitar 2 cm ya. Nah, sekitar 2 cm kita coba. Nah, ini satu kali sayat seret gitu ya. Nah, sebelahnya juga upayakan hanya 1 kali sayat seret gitu. Nah, gitu ya. Jadi kebanyakan dari kita yang menyebabkan kegagalan juga itu berkali-kali ya. Nah, ini jadi permukaannya nanti akan amburadul ya, merwul istilah Jawanya itu ya, kasar gitu ya, tidak mengkilap, harusnya 1 kali set gitu, baliknya juga 1 kali set gitu ya. Nah, kadang kan kalau warawiri ya sering kali sek lagi itu kan kadang kasar gitu ya, jadinya hasilnya enggak. Nah, ini perlunya keterampilannya di sini ya, seninya gitu ya, kuncinya bagaimana kita membuat taji hanya dengan 2 kali sayatan ya. Sayatan belakang set 1, sayatan depan set 1 juga gitu ya. Nah, ini keterampilan kita itu tidak sembarang orang bisa ya, tidak sembarang orang bisa dan perlu latihan berkali-kali ya. Di sini letak kuncinya ya. Kadang, nah seperti ini rekan-rekan lihat, nah ini kan masih ada sisa apa yang jembrung-jembrung gitu ya. Sisa pemotongan yang kurang bersih ini pinggirnya ini sisa-sisa di pinggir ini. Nah, ini yang menyebabkan kegagalan ini ya. Nah, kurang rapi sisa-sisa ini ya, agak rambut-rambut kecil di pinggir ini dan nah, ini yang menyebabkan kegagalan ya. Tidak halus, harus rata atasnya. Nah, harus rata. Nah, ini makanya kita butuh silet yang sangat tajam ya, supaya papak rata atasnya. Sekali sayat bagian depan, sekali sayat bagian belakang, langsung tipis gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah, langsung tipis ya seperti ini. Ini sekitar 2 cm baiknya gitu. Baiknya sekitar 2 cm. Nah, mengapa harus lebih dari 2 cm ya? Karena kalau 1 cm itu ya, itu di samping dia itu
ketika nanti dimasukkan ke dalam ini rootstock, dia akan mudah lepas ya. Ketika 1 cm itu kita ikat dengan plastik, itu dia akan melorot ke atas gitu ya, kedorong gitu loh. Kan bentuknya seperti ini nanti ya. Nah, itu ketika hanya 1 cm dimasukkan gini, nanti ketika diikat bawahnya dia akan tertekan ke atas gitu. Nah, tertekan ke atas. Nah, akhirnya ini adalah kosong. Nah, di bawah sini adalah kosong. Dia akan naik ke atas seperti inilah. Nanti hasilnya nggak bagus ya, nggak sempurna. Beda dengan kalau 2 atau 3 cm ke dalam sekalian. Nah, itu nanti diikat, itu dia akan lebih apa ya, pakem istilahnya ya. Istilahnya pakem. Nah, seperti itu ya. Lebih pakem, ngerem, tidak merojol, tidak melorot ke atas gitu. Nah, itu pentingnya di situ ya. Jadi sekitar 2 cm lah ya, 2 cm. Ini juga sama, kita ini karena di bawah sudah ada daunnya ya, kita ambil satu aja. Karena ini lebih dari 1 cm ini harusnya. Nanti melanggar sini. Nah, ini kita potong di sini. Iya, potong ini buat Dede ini. Nih, kamu satu daunnya. Awas, hati-hati deh, ini ada pisau loh, cutter loh, tajam. Nah, ini. Nah, kalau sudah ini, kita ini masih bisa ya, bisa ngasih nutrisi ya, karena masih ada daunnya ya. Aman ya, aman. Oke. Kita ratakan atasnya. Nah, sampai benar-benar rata ya. Ya, sampai benar-benar rata. Terus kita coba untuk membuat apa namanya, irisannya ya. Kita coba untuk membuat irisannya. Bentar ya. Ya, kita coba untuk membuat irisannya. Dek, ini sebaiknya pakai silet yang tajam ya. Hati-hati juga teman-teman ya dalam mengiris ini ya. Harus bisa apa ya namanya, perasaannya, feeling ya, pakai feeling ya. Ya, nanti Dede pun juga punya ya. Dede bisa ya. Ini buat teman-teman dulu dikasih tahu ya, biar pada pinter ngokulasi gitu ya. Nah, ini seperti ini ya, sekitar 2 sampai 3 cm lah ya. Nah, seperti itu. Teman-teman juga nanti bisa membedakan ya, baiknya itu ini sudah agak berkayu, nah, agak keras nih. Teman-teman lihat di sini. Awas, Dek. Dia itu sudah berkayu ya. Sebaiknya tidak terlalu keras lah ya. Ini sudah agak telat ini. Kalau menurut saya ini sudah agak telat karena kayunya sudah keras dia ya. Masih bisa disambung, tapi lebih lambat gitu ya, lebih lambat. Harusnya yang masih muda gini ya. Kalau istilahnya itu apa ya, gemading ya. Kalau buah itu buah gemading ya, sedang gitu ya, masih ada agak lemas-lemas gitu, lembek-lembek gitu. Tapi jangan terlalu lembek juga ya. Kalau terlalu lembek nanti nggak bagus untuk diikat, itu dia akan kempes ya. Kalau diikat nanti kempes. Jangan terlalu lembek ya. Yang apa ya, gemading lah ya, itu ya, sedang gitu ya. Nah, ini masih agak kehijau-hijauan batang pokoknya ya. Ini memang ada kayunya, serat kayunya dia, tapi dia masih muda ya. Kalau yang ini kan kayunya sudah agak tua ini ya. Nah, ini kayunya agak tua. Lebih baik yang seragam dengan ini. Nah, gitu ya. Lalu ini harusnya gerak cepat ya. Iya, nanti Dede punya ya. Sebaiknya itu cepat tadi ya, kurang dari 1 menit ya. Langsung sret, masukin ke gini, cep gitu. Oh iya, semut gede, biarin, nggak apa-apa, lagi jalan-jalan semutnya. Iya, nah ini kita pastikan. Itulah mengapa atas dan bawah harus sama, karena kambium yang samping ini itu harus sama ya, rata gitu, lihat, harus rata ya. Nah, ini mana ini? Nah, ini letaknya harus rata ya, kita lihat. Nah, tengok, nah dia harus apa namanya ya, rata gitu ya, harus rata. Nah, harus rata seperti ini ya. Nah, seperti ini. Iya, nanti Dede punya tuh, Dede punya banyak itu, yang di polybag itu banyak ya. Dede tinggal milih saja nanti ya. Ini banyak. Nah, seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, ini kalau ada tunas-tunas yang kecil dibuang aja ya, tunas-tunas
tunas air ya, tunas kecil dibuang aja. Nah setelah itu kita ambil plastik es saja ya, plastik es biasa lah ya, plastik es biasa. Ini plastik es biasa aja. Nah ini sudah kita iris ya, kita iris nih. Plastik es biasa kita iris saja biasa, ukuran ya sekitar 1 jari lah ya. Nah ini ukurannya 1 jari aja, karena kita lihat ininya ini ukurannya itu kecilnya itu ya sekitar berapa ya, mungkin 3 mili ya, mungkin 3 mili, sekitar 3 mili ya, lebar diameternya ya, diameter sekitar 3 atau 4 mili ini ya, setengah senti ya. Makanya kita gunakan cukup plastik ini ukuran 1 jari ini. Nah, 1 jari ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini ya, nah ini di sini hal yang harus diperhatikan ketika mengikat ya. Nah ini perhatikan teman-teman ya. Jadi untuk pengikat ini pertama supaya tidak kemasukan air ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua supaya benar-benar lengket gitu ya. Nah caranya ada caranya ya. Yang pertama itu ya supaya tidak termasuk kemasukan air ya, bagus ya, kita perlihatkan ya, ini agak ditarik sedikit. Nah ditarik sedikit ya, ditarik sedikit, agak dia mulur, dia elastis ya. Kita tekan sebelah sininya, dia ujung pas ujung ininya ya, ujung pangkal yang bawah ya. Nah ujung pangkal bawah agak naik ke atas ya supaya ketutup ya. Itu kita ikat 1 kali. Nah, ikat 1 kali seperti ini. Nah setelah ujungnya ya, ujung yang ini ya, ujungnya ini itu kita ke bawahkan dulu saja. Nah ini kan sudah kencang, ini yang tadi sudah ketutupan sama yang ini ya, ini ke bawah saja nggak apa-apa dulu, ke bawah sampai batas bawah pol itu dia bawahnya lagi dari apa namanya, bawahnya lagi dari apa istilahnya ya, ujung entres ya, ya ujung pangkal entresnya ya. Itu ambil sendiri nanti ya, yang sebelah situ nanti ya, sama bapak nanti sabar ya, ya sabar ya deh ya. Nah di bawah ini ya, di bawah ujung pangkalnya entres gitu ya, sampai bawahnya. Jangan di atasnya ya, nanti dari bawah akan ada resapan airnya sih ya. Nah sampai ke bawah sini, nah sampai ke bawah melewati ini ya, baru kita agak tarik agak ditarik plastiknya ke atas ya, atas. Nah ini spiral ya, semakin ke atas lagi, semakin ke atas lagi, sampai menutupi ini, sampai menutupi apa ya namanya, ujung rootstock ini ya, ini rootstock namanya ya, batang rootstock sampai ujungnya sini ya. Nah seperti ini. Jadi ini yang menjadi kunci supaya tidak kena air. Nah ini kita tarik ya, kita tarik, kan elastis ya, plastik es ini elastis. Nah seperti ini, nah seperti ini aja. Nah jadi setelah kita tadi ke bawah lalu ke atas, ini tujuannya untuk mencegah air masuk ya. Spiralnya itu ke atas, spiralnya ke atas. Nah setelah itu kita kembali ke bawah. Nah ini yang kedua, ini plastiknya kita tarik sampai agak kecil, nah ke bawah, lalu kita tarik dengan kencang ya. Ini sambil ditarik sambil diikatkan ya, dililitkan, ini tariknya kencang lah. Yang kedua ini tujuannya untuk merekatkan ya, merekatkan antara batang bawah dengan entres ya, tujuannya itu untuk merekatkan. Jadi yang pertama tadi untuk menghindari air hujan, yang kedua ini lebih merekatkan, jadi dia lilitannya agak ditarik gini, agak kenceng gitu ya, agak kenceng. Nah boleh ke bawah lagi juga boleh, lalu ke tengah. Nah posisi tengah ini, nah posisi ke tengah ini. Nah ini yang pada fase lilitan ketiga ini untuk menguatkan ininya, dipadatkan gitu ya, dipadatkan supaya dia itu tahan apa ya, tahan guncangan. Nah ini sudah tahan guncangan nih
Ini udah tahan goncangan ya, karena untuk lilitan yang pertama tadi dari bawah ke atas itu untuk anti airnya, supaya airnya turun ya, spiral sih ya. Yang kedua untuk menguatkan, lilitannya untuk menguatkan. Nah seperti ini. Nah ini boleh di bawah atau boleh masih di tengah kayak gini. Kita sudahi ya, kita kunci ya. Soalnya gini ya, tinggal kita sisakan satu jari. Nah ini kita masukkan ke dalam sini. Nah seperti ini ya. Nah ke dalam sini ya. Nah ini kita ambil. Nah seperti ini ya, tinggal ditarik aja. Nah ini sudah, ini kita ditarik, ini udah kenceng dia. Nah udah selesai. Nah seperti itu ya. Ini boleh posisi di bawah kayak gini, boleh di tengah ya, boleh di ujung ini, terserah, karena sudah aman ya, oleh lilitan pertama tadi udah aman. Nah seperti itu, sudah selesai. Nah ini kalau mau disungkup boleh ya, contohnya ya, biar lebih aman gitu ya, disungkup pakai plastik ya, contohnya seperti ini, plastik biasa saja. Kayak gini ya, nggak apa-apa, dilepasin aja kayak gini, nggak usah diikat bawahnya, karena untuk respirasi ya. Yang penting ditaruh di bawah pohon ya, yang rindang gitu ya, di bawah pohon yang rindang. Udah kayak gini aja nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah jadi alhamdulillah ya udah jadi ini. Nah ini tinggal kita tunggu saja ya. Kita taruh di tempat yang rindang, insya Allah ya udah. Mau disungkup boleh ya, mau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kondisinya dia akan tetap stabil gitu ya. Dan jangan lupa untuk dikasih apa ya namanya ya, ya vitamin B boleh lah ya di bawahnya, di bagian akarnya, supaya dia akan lebih apa ya, lebih survive gitu ya. Baik kawan, semangat terus ya dalam berkarya ya. Kita mencoba inovasi pertanian kita. Keren ya kalian semuanya ya. Oke, cukupkan saja. Nanti bisa, yang ditanyakan nanti bisa di komentar ya, atau bisa lihat di deskripsi video. Oke, baik, udahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.